Gua nih ya sama lu semua ya, setiap kali A24 bikin film selalu dibilang bagus, inilah, itulah. Jadi bias menurut gua. Oke. Disclaimer, gue juga suka banget sama film-film yang diproduksi sama A24, tapi tidak bisa dipungkiri sekelas A24 pun bisa bikin film yang gak bagus-bagus amat. Dan video kali ini gue akan ngebahas sebuah film dari A24 yang judulnya Midsommar. Oke, mungkin akan banyak banget sekali yang kesel atau benci sama gue mungkin karena gue menjelek-jelekan film Midsommar. Padahal banyak sekali reviewer di luar sana yang bilang bahwa Midsommar bagus, Midsommar keren, horornya ini, itulah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Tapi anyway, gue malah melihat sisi lain dari Midsommar. Artinya, oke, secara film bisa dibilang bagus lah, secara permukaan. Tapi gue pengen ngebahas lebih dalam bahwa sebenarnya mungkin lu menilai Midsommar ini terlalu bias karena yang bikinnya A24, karena yang bikinnya Ari Aster, dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri, Midsommar film yang nggak bagus-bagus amat, atau kasar ya, jelek. Cara premis Midsommar ini adalah kan bercerita tentang seorang perempuan bernama Dani yang akhirnya ikut sama cowoknya nih dan teman-teman cowoknya untuk pergi liburan ke Swedia. Jadi di Swedia ini ada sebuah desa yang ternyata nih di desa ini masih menganut paham kultur yang tradisional banget lah. Jadi mereka kesana niatnya untuk liburan, tapi ternyata pas nyampe desa tersebut terjadi hal-hal yang gore, terjadi banyak sekali pembunuhan, persembahan, dan lain sebagainya. Ini secara premis menarik dan sangat fresh banget buat gue dan mungkin buat lo semua. Tapi di sini gue akan ngasih catatan hal-hal apa aja yang kurang dari film Midsommar. Sebelum gue ngomongin kurang-kurang dari film Midsommar ini, gue akan ngebagus-bagusin dulu film Midsommarnya. Yang pertama, mungkin ini adalah film yang sangat menarik, sangat fresh karena gue yakin banget Ari Aster berhasil menggambarkan bagaimana sebuah budaya tradisional, bagaimana sebuah budaya yang ratusan tahun umurnya mungkin ya, ternyata masih ada di era modern. We never know gitu kan, ternyata masih ada gitu ya budaya sesembahan ke dewa, apalagi dengan budaya-budaya yang diri mempersembahkan nyawa manusia ke dewa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu sih, mungkin nggak cuman zaman dulu aja ada, tapi mungkin di era modern ini pun masih ada, cuman sayangnya kita nggak tahu. Nah, Ari Aster menurut gue di titik itu berhasil lah ngasih tahu ke kita bahwa adalah budaya seperti ini, mungkin masih ada gitu. Terus yang kedua, film ini bikin kita sadar bahwa kita sebagai manusia selalu ingin mengucapkan rasa syukur, mengucapkan rasa terima kasih terhadap apapun yang kita dapatkan. Nah, cuman sayangnya ketika kita mau berterima kasih, ketika manusia mau mengucapkan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya terhadap apa yang mereka dapatkan selama hidupnya, mungkin ada yang salah. Nah, kalau di filmnya Midsommar ini kan mereka mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih terhadap sesuatu yang malah bikin mereka merugi gitu sebagai manusianya itu sendiri. Intinya ini kalau pelajaran sejarah SD gitu ya, dinamisme, animisme, ya inilah tentang dinamisme, animisme itu mungkin ya, bisa dibilang seperti itu kali ya. Jadi menurut gua Ari Aster sampai detik ini berhasil, cuman film ini nggak bisa dibilang bagus. Pertama, background info tentang Dani, salah satu pemeran utama dalam film Midsommar. Jadi Dani ini di awal film digambarkan ternyata orang tuanya dan adiknya gitu ya, adiknya atau kakaknya gitu, bunuh diri gitu. Dan menurut gue itu info yang tidak penting banget, karena kan di film ini kita cuman butuh bagaimana melihat Dani survive atau berpetualang di desa Swedia nih, di sebuah desa yang tersembunyi itu kan. Terus maksud gue nggak penting gitu ada info di depan bahwa keluarga Dani ini seperti ini dan karakter Dani ini seperti ini dan lain sebagainya. Oke, karakter penting, tapi anyway maksud gue ngapain keluarganya diliatin, itu kan nggak dibawa-bawa ke sana gitu. Dan menurut gue durasi yang hampir 3 jam dari film Midsommar ini kayak malah bikin bete sih buat gue ya, karena menurut gue ya infonya Dani dan lain sebagainya itu nggak penting gitu. Maksud gue Ari Aster harusnya fokus mengembangkan cerita di Swedianya aja. Terus pacingnya lambat, ya jelas pacingnya lambat karena ini film yang durasinya 2 jam lebih. Tapi anyway gue paham sih sama Ari Aster kenapa dia bikin pacing film ini sangat lambat, karena menurut gue Ari ini pengen ngasih tahu ke kita sebagai penonton step by step ritual-ritual yang biasanya dilakukan sama komunitas-komunitas seperti ini gitu. Gue tahu banget, tapi ya makanya itu pacingnya lambat. Ini nggak bisa dibilang jelek juga sih. Jadi ini sebenarnya kayak semacam ya trademarknya seorang sutradara lah ketika membuat sebuah film ya. Jadi ini nggak bisa dibilang jelek, tapi gue cuma pengen bilang pacingnya lambat aja. Terus banyak sekali adegan nggak penting di film, apalagi sutradaranya
misalkan ya sutradaranya baru, studionya atau PH yang membuat filmnya baru atau nggak terkenal sama sekali, film dengan adegan-adegan yang tidak mendukung film gitu ya, yang tidak membuat cerita film ini bergerak maju, itu pasti akan dijelek-jelekin. Cuman ini karena ini adalah sutradaranya Ari Aster dan ini adalah produksi dari A24, jadi adegan-adegan yang sebenarnya nggak penting jadi bias gitu di mata penonton. Oh, ini Ari Aster, adegan walaupun nggak penting pun bagus, adegan yang nggak bikin cerita jadi maju pun bagus gitu, jadi bias gitu gue ngelihatnya. Dan gue berani bilang bahwa kayak misalkan ada beberapa adegan di Swedia itu ya, ada adegan makan bareng, beberapa ya, nggak semuanya, ada adegan bantuin masak di dapur dan lain sebagainya deh, itu yang gue inget. Itu adegan-adegan yang menurut gue nggak penting, hilang pun di editing gitu ya, di proses editing itu dihilangkan, dihapus, nggak dimasukin ke dalam film, nggak apa-apa, cerita masih bergerak maju gitu. Itu ngapain dimasukin gitu, nggak penting buat gue. Menurut gue nggak penting ada adegan seperti itu di Midsommar gitu. Coba ini karena Ari Aster mungkin nggak ada yang speak up gitu bahwa adegan tersebut yang barusan gue bilang itu, yang gue sebutkan itu satu-satu, itu nggak penting men. Nggak ada pun nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan di proses editingnya editornya berani untuk membuang hal-hal demikian ya, mungkin durasi filmnya bisa 1,5 jam doang kali, nggak sampai 2 jam lebih. Terus alasan Dani, pacarnya, dan 2 teman lainnya ikut ke Swedia untuk berlibur itu kan karena ada satu orang bernama Pele, mahasiswa juga nih. Dan selain mahasiswa, si Pele ini adalah orang asli Swedia dari desa tersebut. Maksud gue, dari awal film Midsommar ini udah bermasalah gitu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah menurut gua Pele bukan seorang laki-laki atau bukan seorang sosok, bukan sosok yang enak jadi temen gitu. Pele ini orangnya diem, nggak bisa ngejok, nggak asik lah gitu. Tapi kenapa si Ari Aster membuat film ini bahwa ada sekelompok pemuda, ada sekelompok anak muda yang pengen ikut ke Swedia karena si Pele ini. Padahal Pelenya nggak menarik secara ini ya, secara sosok gitu ya. Maksud gua kalau misalkan sosoknya friendly dan lain sebagainya, pintar ngejok, pintar ngobrol dan lain sebagainya, mungkin bisa aja ada ketertarikan. Jadi gini deh, kayak misalkan lu punya teman, ada temen lu yang sebenarnya nggak bisa ngejok, ngobrol pun nggak asik. Lu kan males kan kalau dia mau kemana, lu ngikut dia gitu. Nah, kalau dianya asik, kan kita juga mau ya, lu mau kemana, gue ikut dong gitu. Nah, Midsommar ini kesalahannya emang dari awal. Kesalahan Midsommar dari awal adalah tokoh Pele menjadi tokoh kunci bagaimana anak-anak ini mau ikut ke Swedia gitu. Harusnya Pele itu karakternya bukan seperti itu. Harusnya karakter yang menjadi kunci utama dalam film ini bukan karakter-karakter seperti Pele sih menurut gua. Di Pele ini kan sebenarnya kayak sales lah ya, sales bagaimana dia harus mencari banyak orang untuk diajak ke desa Swedia gitu. Kalau lu udah nonton filmnya lu paham. Jadi menurut gue dari awal emang Midsommar ini udah nggak seru sih. Secara karakter ya, dari Pele-nya ini ya, nggak masuk logika buat gue. Kenapa orang-orang ini mau ikut sama Pele gitu. Terus ada adegan yang waste atau mubazir menurut gue ketika pertama kali mereka datang ke Swedia, ke desa itu ya. Terus mereka makan jamur dan mereka berhalusinasi. Terusnya ada satu orang yang ketakutan gitu dengan halusinasinya. Menurut gue ngapain? Nggak penting, itu nggak ada pun sebenarnya film masih tetap berjalan gitu. Yang pertama itu ngabisin ongkos produksi. Yang kedua itu makan durasi banyak sekali. Tapi anyway, kalau buat seru-seruan, kalau memang Ari Aster pengen oke, ini seru aja, gue pengen masukin adegan ini ya bebas lah. Tapi anyway secara efisiensi itu nggak efisien sih. Adegan-adegan seperti itu bisa dibuang gitu. Dan film Midsommar masih tetap berjalan tanpa adegan-adegan itu. Terus ada karakter ya, di desa Swedia ini ada karakter seorang anak yang maaf gitu ya, hasil perkawinan sedarah yang akhirnya bikin si anak ini tidak terlihat seperti manusia pada umumnya lah. Dan itu tidak tereksplor dengan baik, cuman dikasih tahu ya infonya ya anak itu seperti itu gitu. Dan anak ini yang tugasnya adalah menulis kitab dengan ya warna-warna cat gitulah. Dan itu tidak tereksplor dengan baik menurut gue karena sampai ending ya kan. Jadi ada beberapa adegan si anak itu yang cuman diliatin dia lagi ngapain, dia lagi duduk, dia lagi tidur, tapi tidak dieksplor ini ngapain diliatin, ini ngapain dia lagi tidur, ngapain dia lagi duduk, ngapain kamera ngeliatin dia gitu. Kalau misalkan nggak ada informasi yang mau dikasih tahu ke penonton gitu. Midsommar bermasalah. Kalau misalkan Ari Aster cuman pengen ini unik nih gitu, pengen gue shoot, pengen gue record,
ya itu beda cerita ya. Tapi kalau ini kan gue ngomongin development cerita, development story, biar gimana ceritanya tuh maju terus gitu tanpa ada adegan-adegan yang nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Sebenarnya rangkuman dari gue dari film Midsommar ini ya, mungkin lo akan kaget juga. Maksud gue melihat Ari Aster sebagai sutradara tuh kayak terlalu banyak yang pengen dia masukkan ke dalam film, kayak terlalu banyak hal-hal yang dia pengen sampaikan di dalam film Midsommar ini gitu, dengan durasi yang 2 jam lebih itu ya. Tapi kesalahannya adalah oke, lu terserah lu mau masukin berapapun, sebanyak apapun info dalam film, tapi please selesaikan di ending film. Jadi karena terlalu banyak info, karena terlalu banyak plot, sehingga akhirnya ketika film ini selesai, penonton belum dapat the whole story-nya gitu. Ini beda ya, gue bukan ngomongin open ending ya. Open ending kan deskripsinya beda gitu. Secara definisi ya open ending, sutradara memberikan kebebasan kepada penonton untuk menerjemahkan film ini seperti apa endingnya gitu. Ini beda, gue cuman ngomongin ya itu tadi ya, plot-plot yang banyak ditaruh atau karakter-karakter yang ditaruh sama Ari Aster dalam film Midsommar, tapi tidak tereksplor semuanya dengan baik, malah banyak yang ngegantung gitu. Bukan dari segi cerita tapi dari segi karakter. Mungkin Ari Aster pengen show off aja gitu mungkin ya sebagai sutradara. Oke ya, dia kan ya bagus ya, banyak lah filmnya, apalagi studionya A24. Gua pun sangat menyanjung A24, gua suka film-filmnya A24, tapi tidak membuat gua bias untuk menilai sebuah film gitu. Anyway, walaupun begitu gua ngasih rating film Midsommar 7 dari 10. Kenapa? Karena menurut gua walaupun banyak sekali kekurangan dari film Midsommar, ini masih bisa gua nikmati. Jadi seakan-akan gue sebenarnya kayak nonton film dokumenter gitu. Ya, dokumenter tentang sebuah komunitas kecil di desa terpencil yang terisolasi, yang masih melakukan ritual-ritual kuno. Itu aja sih, 7 dari 10. Kalau lu suka video ini, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.